Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan ini kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi sebagai lanjutan pertemuan kemarin. Kemarin sampai pada struktur dan sekarang kelanjutannya unsur kebahasaan teks hasil observasi yang meliputi nomor 1 kata kerja atau verba dan kata benda atau disebut juga nomina. Contohnya, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tarian. Kata wayang, kata gamelan dan tarian merupakan kata benda atau kata nomina. Sedangkan kata dimainkan itu merupakan kata kerja atau verba. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang yang kedua, afiksasi atau proses pengimbuhan bisa berupa awalan, bisa berupa akhiran, dan juga bisa berupa awalan dan akhiran. Contohnya, kata dasar asal ditambah awalan ber menjadi berasal. Kata dasar bantu mendapat awalan men menjadi membantu. Kata dasar getar ditambah akhiran an menjadi getaran. Begitu juga ada tambahan awalan dan akhiran. Kata dasar mampu mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kemampuan. Ini merupakan kata berimbuan. Dan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Letak perbedaannya di mana? Kalau kalimat definisi itu menjelaskan suatu istilah atau suatu kata. Contohnya kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Contoh lain, inflasi adalah lebih banyak barang daripada permintaan. Bisa juga kalian mengambil dalam bidang agama, misalnya sholat. Sholat itu apa? Diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang yang kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu menggambarkan sesuatu objek secara jelas, termasuk ciri-cirinya. Contoh kalimat deskripsi, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau lalu diberi warna dan tangkai dari bahan tanduk kerbau. Sudah jelas ya anak-anak? Sekarang yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Perbedaannya di mana? Kalau kalimat simpleks merupakan kalimat terdiri atas satu struktur dan satu verba. Satu struktur dan satu verba. Contohnya saya kasih contoh yang mudah supaya kalian cepat paham. Contohnya saya membaca buku, itu satu struktur. Membaca merupakan satu verba. Adik bermain bola di lapangan, ini juga satu struktur. Jadi dikatakan sebagai kalimat verba. Bermain merupakan satu verba. Ya, berikutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dan dua verba atau lebih. Contoh kalimat kompleks, saya membaca buku sedangkan adik bermain bola di lapangan. Itu dua struktur, dua verba. Verba pertama kata membaca dan verba kedua
bermain. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Yang kelima, kelompok nomina dengan penjenis dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Bedanya di mana? Kalau kelompok nomina dengan penjenis adalah dua kata yang berdekatan dan tidak bisa disisipi kata lain. Contohnya, buku, gambar, lingkungan, sekolah, buku, tulis, buku, gambar, dan lain-lain. Ya, berikutnya adalah kelompok nomina dengan pendeskripsi adalah dua kata benda yang dapat disisipi salah satu kata penyangat. Kata penyangat itu apa saja? Yang, sangat, terlalu. Contohnya, buku tulis mendapat kata sisipan yang. Menjadi apa? Buku, maksudnya buku tipis ya, mendapat awalan, mendapat sisipan yang menjadi buku yang tipis. Kemudian buku tipis mendapat sisipan sangat, buku sangat tipis. Buku tipis mendapat sisipan terlalu, menjadi buku terlalu tipis. Begitu juga buku tebal mendapat sisipan yang, menjadi buku yang tebal. Buku tebal mendapat sisipan kata sangat, menjadi buku sangat tebal. Buku tebal mendapat sisipan terlalu, menjadi buku terlalu tebal. Jelas ya?